Elshinta News and Talk. Ratusan buruh PT Sambungan Busana Indonesia di Jepara yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK mengaku kecewa setelah perusahaan hanya membayarkan pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia atau KSBSI menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2024 yang menegaskan pesangon bagi pekerja yang terkena PHK paling sedikit dibayarkan 1 kali ketentuan. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak-hak buruh di tengah gelombang PHK yang masih terjadi. Bagaimana KSBSI melihat persoalan pembayaran pesangon PT Sambungan ini dan langkah apa yang perlu dilakukan agar hak pekerja tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum yang berlaku? Kami akan berbicara bersama Ketua Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Provinsi Jawa Tengah, Nelson Siahaan. Elshinta News and Talk. Pak Nelson, kalau saya baca dari berita untuk pesangon yang diberikan dari PT Sambungan Busana Indonesia kepada para pekerja yang sempat di PHK hanya 0,5, benar seperti itu Pak Nelson? Ya, sebelumnya selamat siang Mbak. Bisa siang, mendengar suara saya dengan jelas? Bisa Bapak, silakan. Oke, sebelumnya saya izinkan saya menekan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelson Siahaan sebagai Ketua Korwil Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Ralat sedikit Mbak ya, karena tadi yang di depan itu ada Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Itu sudah berbeda konfederasi. Dari kami adalah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Baik. Begini Mbak, terkait dengan adanya PHK dan uang pesangon yang ada di PT Sambon, memang dalam 10 hari terakhir ini kami melakukan intensif berkomunikasi dengan kawan-kawan yang ada di wilayah, terutama di wilayah Jepara. Dan satu, federasi kami, ya federasi dari Gartex, KSBSI atau Garmen Tekstil, Kerajinan Kulit dan Sentra Industri, ada kurang lebih 555 anggota kami yang ada di sana dan terdampak dalam PHK ini. Perincian adalah kurang lebih dari laki-lakinya 169 dan perempuan 386 anggota kami yang terdampak. Kemudian mengenai terkait dengan uang pesangon 0,5, betul sekali yang disampaikan bahwa sebenarnya kami menyayangkan adanya 0,5 yang kemudian muncul, karena memang menurut kami sebenarnya kawan-kawan itu masih bisa untuk berjuang memperoleh pesangon secara penuh. Jadi kami kemarin melakukan intensif komunikasi dengan kawan-kawan yang di sana, berkoordinasi terutama dengan DPC kami yang ada di Jepara, DPC Gartex Kabupaten Jepara yang saat ini ketuanya Mas Trisam. Kami berkoordinasi dengan mereka untuk disambungkan dengan ketua yang ada di perusahaan tersebut di PT Sambon. Tapi sayang sekali Mbak, kami menyayangkan bahwa kawan-kawan kemudian menyetujui apa yang ditawarkan oleh pihak perusahaan, dan pada saat rapat atau bernegosiasi dengan pihak perusahaan yang di situ juga dihadiri oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, dan kawan-kawan sebagian besar mengiyakan hasil yang ditawarkan oleh pihak perusahaan, yaitu 0,5 tersebut. Begitu Mbak. Baik. Pak Nelson, mungkin bisa dijelaskan Bapak untuk gambaran situasi ya dari perusahaan sendiri yang sedang dihadapi. Mungkin apakah memang karena pilot atau mungkin ada alasan lain Pak di balik pemberian dari pesangon 0,5 itu? Ya, alasan dari pemberian 0,5, pesangon 0,5 adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memang 0,5 itu akan dimunculkan apabila perusahaan dalam keadaan tertentu. Salah satunya itu mengalami kerugian, pilot dan sebagainya menurut aturan. Maka aturan 0,5 yang kemarin dikeluarkan itu pihak perusahaan beralasan bahwa memang perusahaan saat ini mengalami kerugian, dan itu diutarakan oleh kemarin pihak perusahaan, perwakilan pihak perusahaan, bahkan sejak awal COVID-19. Kemudian itu yang memicu adanya angka 0,5 ini, dan perusahaan juga kemarin sudah membuktikan bahwa per tanggal 31 Agustus atau sekarang per tanggal 1 Agustus perusahaan sudah menghentikan semua kegiatan produksinya. Dalam arti memang perusahaan tutup secara permanen. Jadi memang perusahaan pada intinya tutup secara permanen, maka 0,5 itu kemudian muncul dan kawan-kawan mengiyakan.
Gitu, Mbak. Baik, Pak Nelson mungkin juga bisa dijelaskan ya Pak, atau mungkin bisa disampaikan kepada pendengar juga, atau juga ada pendengar juga dari buruh juga yang ikut mendengarkan perbincangan kita pada kali ini. Pada selama proses negosiasi mungkin dengan perusahaan dan juga didatangkan juga ada dari Disnaker ya, Disnaker Trans, apakah memang sempat ada Pak misalkan pemberian ruang ya untuk negosiasi antara kedua belah pihak, antara perusahaan dan juga para pekerja, ataukah memang sudah bersikukuh Pak hanya akan memberikan pesangon 0,5 sesuai dengan ketentuan Pak? Ya, pada awalnya kasus ini mulai mencuat. Jadi berita mulai akan ada penutupan perusahaan PT Sambon ini, kawan-kawan sudah kami koordinasikan, dalam arti nanti kalau seumpama terjadi sesuatu yang negatif dengan kawan-kawan, dalam arti ini pemutusan hubungan kerja atau PHK, kami siap membackup kawan-kawan dari awal sampai dengan proses akhir. Tapi kemudian dalam berjalannya waktu, kawan-kawan ini yang dipimpin oleh anggota pengurus kami yang ada di PT Sambon melihat keadaan perusahaan juga, Mbak. Jadi pada saat proses negosiasi, kemudian kawan-kawan mengiyakan dengan alasan saat itu kawan-kawan itu satu, mengingat prosesnya nanti kalau seumpama ini dilanjutkan, kami akan mendampingi sampai ke tingkat pengadilan hubungan industrial atau PHI yang ke tingkat tertinggi. Kawan-kawan memandang ini prosesnya akan terlalu lama. Begitu. Dan yang nomor 2, ditakutkan nanti apabila dalam prosesnya ini kemudian sampai dengan keputusan pengadilan akan adanya mangkir ya, Bukan kami menuduh perusahaan akan mangkir, tapi disinyalir kalau seumpama terjadi mangkir, ini prosesnya akan bertambah panjang lagi. Maka kemudian kawan-kawan memutuskan untuk menerima pesangon dengan nilai 0,5 tersebut. Begitu, Mbak. Baik. Artinya berarti untuk saat ini dari KSBSI sudah mungkin menghentikan untuk pendampingan, atau mungkin masih ada lagi nih Pak proses selanjutnya, Pak? Ya, untuk proses advokasi, karena kawan-kawan kemarin sudah menerima hak-haknya, yang pertama uang pesangon, kemudian uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak sudah dibayarkan kemarin di tanggal 31 Juli. Jadi kawan-kawan sudah menerima uang pesangon dan beserta komponennya, 3 uang tersebut di tanggal 31 Juli. Dan ini menunggu dari sisa uang gaji kawan-kawan yang akan dibayarkan di tanggal 5 ini, Mbak. Jadi untuk proses advokasi saat ini kami hanya berkoordinasi saja. Kalau kemarin kami mendorong sebenarnya untuk advokasi ini bisa kami bawa ke tingkat pengadilan yang maksimal, dalam arti kami akan mendampingi kawan-kawan sampai ke tingkat pengadilan tinggi, tapi kawan-kawan beri jalan ini. Kemudian langkah kami adalah kami berusaha untuk membantu kawan-kawan yang terkena dampak PHK untuk menyalurkan kawan-kawan atau membantu kawan-kawan untuk mencarikan pekerjaan yang baru. Karena kami juga tergabung itu di anggota kami ada di beberapa perusahaan di wilayah Jepara, mungkin di HWI, mungkin di PT Jiale di situ, PT Formosa dan PT Garmen di sekitar wilayah Jepara. Begitu, Mbak. Iya. Untuk melihat dari mungkin ya masa kerja daripada buruh yang kemarin sempat di PHK juga, ini berarti sudah berapa tahun masa kerja, Pak? Di PT Sambon sendiri. Ada. Ya. Kebanyakan rata-rata ada di bawah 8 tahun, Mbak. Jadi mereka itu kebanyakan sih kawan-kawan ini masih berusia yang produktif ya, kawan-kawan itu. Jadi masih berusia di usia yang muda. Ada juga mungkin sebagian yang usianya sudah di atas 40, tapi sebagian besar yang ada di PT Sambon itu masih berusia maksimal mungkin di kepala 4 lah, kepala 4. Jadi usia-usia ini masih usia-usia produktif yang kami pandang masih bisa disalurkan di pekerjaan yang lain, atau mungkin di re-upscaling, atau mungkin kawan-kawan ingin menambah skill yang lain. Kami juga mungkin akan berkoordinasi dengan Disnaker Trans Provinsi untuk bagaimana nanti menyalurkan kawan-kawan pasca adanya PHK di PT Sambon ini. Begitu, Mbak. Namun sejauh ini ada mungkin potensi kekhawatiran, Pak, ataupun mungkin kendala ya selama penyaluran juga dari para buruh-buruh yang kemarin juga sempat ter-PHK, Pak? Ya, ini yang menjadi sorotan kami, Pak. Dari sejak... Halo, Pak Nelson? Iya. Dengar suara saya? Iya, sempat terputus sih Pak Nelson ya, tadi penjelasannya. Oh ya. Boleh diulang kembali, Pak? Iya, silakan. Ya, jadi begini, Pak. Sejak kawan-kawan menyetujui hasil dari 0,5 yang ditawarkan, kami terus mengawal, Pak. Terus mengawal tentang hak-hak pasca PHK yang dibayarkan. Dalam arti
mulai dari pembayaran uang pesangon sampai nanti kami akan mengawal untuk hak-hak anggota kami atau para pekerja dalam lingkup kesejahteraan atau BPJS ya. Kan jadi BPJS itu nanti yang kawan-kawan terima kami juga akan kawal sampai nanti kawan-kawan benar-benar menerima haknya. Jadi untuk uang pesangon seperti yang saya utarakan tadi sudah dibayarkan secara penuh, ini kawan-kawan tinggal menunggu saja untuk sisa gaji. Kemudian untuk BPJS-nya kami nanti juga akan kawal. Intinya bahwa nanti kawan-kawan yang ingin mengambil BPJS-nya dalam arti program-program dari BPJS yang bisa diambil secara langsung, nanti kami akan juga bantu dan koordinasikan dengan BPJS Kanwil di Provinsi Jawa Tengah. Gitu, Mbak. Baik. Pak Nelson, kalau kita melihat terkait dengan kasus dari PT Samuan ini apakah memang sebagai kasus yang berdiri sendiri ya? Atau ini justru nih sinyal nih bahwa industri garmen di Jawa Tengah ini sedang menghadapi tekanan yang cukup besar, Pak Nelson? Oh ya, jadi kalau industri garmen di Jawa Tengah secara garis besarnya, kalau kami melihat memang ada dampak, Mbak, dari ekonomi global yang kita hadapi sekarang ini. Memang adanya kejadian-kejadian di dunia yang sekarang saat ini memang ada juga dampak yang sampai ke industri-industri garmen yang ada di Jawa Tengah. Cuman karena untuk PT Samuan ini, kalau kami memandang ini memang mereka sudah mengalami kerugian memang dari sejak awal COVID. Jadi memang perusahaan itu sudah yang kami pandang itu dalam tanda kutip tidak sehat lagi sejak awal COVID. Tapi ini bukan merupakan sinyalir bahwa perusahaan garmen di Jawa Tengah tidak baik-baik saja. Masih banyak perusahaan-perusahaan garmen di Jawa Tengah yang baik-baik saja. Dalam arti perusahaan garmen di Jawa Tengah masih bisa berproduksi, menyerap tenaga kerja maupun melakukan proses ekspor produksi mereka. Dalam arti Jawa Tengah untuk saat ini kami memandang khusus untuk sektor garmen ini masih kami pandang baik, Pak. Untuk itu, begitu. Baik, ada juga pertanyaan Pak Nelson dari Pak Boy dari Semarang. Dari pengalaman ini, dari perusahaan Samuan ini, apakah ada pelajaran nih bahwa dalam situasi perusahaannya bangkrut, posisi tawar pekerja itu memang menjadi jauh lebih lemah nih dibandingkan perusahaan? Apakah para pekerja tidak bisa punya posisi tawar yang cukup tinggi ya, atau cukup kuat di sini? Boleh ditanggapi Pak Nelson? Begini, Pak, sebenarnya kalau posisi tawar kawan-kawan itu mau rendah mau tinggi itu bisa dinegosiasikan, dalam arti posisi tawar kawan-kawan ini melihat dari penyebab penutupan perusahaan. Kalau memang penutupan perusahaan dipandang itu mereka bisa membuktikan dan bisa memberikan penjelasan ataupun bukti yang kuat, maka oke lah. Tapi bukan berarti itu melemahkan posisi tawar kawan-kawan, gitu loh. Dalam arti kawan-kawan masih bisa berjuang sebenarnya secara maksimal. Cuma kembali lagi itu menjadi kesepakatan kawan-kawan juga yang ada di lapangan. Dalam arti kami yang ada di konfederasi maupun di provinsi itu mendorong kawan-kawan nanti bagaimanapun hasilnya semaksimal mungkin. Jadi sekali lagi, kalau posisi perusahaan mengalami kerugian, penutupan atau apapun, itu kan sebenarnya sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundangan. Dan kita harus mengikuti jalur yang sudah dibuat oleh pemerintah tersebut. Begitu, Mbak. Baik. Saya juga bacakan komentar dari pendengar ya, Pak Nelson ya. Ada juga dari Bu Vivi dari Kendal seperti ini. Kasus ini juga jadi pertanyaan nih. Apakah regulasi ketenaga kerjaan saat ini sudah cukup memberikan perlindungan bagi pekerja ketika perusahaan bangkrut atau justru masih ada celah yang membuat hak pekerja sulit dipenuhi? Karena meskipun biasanya sudah berusaha disalurkan, ini kadang-kadang dari perusahaan lain juga sulit menerima nih. Karena mungkin dari keterbatasan usia ataupun skill yang tidak sesuai nih dengan perusahaan yang dituju. Kemudian ada lagi dari Pak Bambang dari Semarang seperti ini. Mohon pencerahannya Pak narasumber. Kalau memang ada dasar hukum tersebut, kenapa kok dalam praktiknya hasil akhirnya tetap bisa beda ya? Menurut Bapak, apakah ini ada pada lemahnya implementasi aturan, kondisi perusahaan yang memang payet atau ada faktor lain nih Pak yang mungkin sudah jadi pengaruh juga? Mohon tanggapannya Pak Nelson. Ya, saya jawab yang Pak Bambang dulu ya, yang intinya bahwa kalau memang sudah regulasi, ada regulasinya, itu kan regulasi kita itu dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 yang kita pakai sekarang, terutama di peraturan pelaksananya di PP 35 itu sudah disebutkan penyebab-penyebab perusahaan itu bisa membayarkan 0,5, pesangon 0,5, penyebab penutupan perusahaan dari pilot kerugian dan sebagainya. Cuman kelemahannya begini,
Kalau kita melihat sekarang untuk pembuktian itu yang kita agak susah. Dalam arti kalau memang perusahaan mengalami kerugian, dalam aturan kan sudah disebutkan harus di situ dibuka buku tentang keuangan perusahaan, kemudian neraca. Ya kan, kemudian kalau memang mengalami kerugian berarti di situ penutupan, dikatakan tutup berarti pabrik tidak beroperasi lagi atau tidak bisa menerima pesanan. Cuman kadang begini Mbak, yang kita temui perusahaan-perusahaan yang notabene nakal itu mereka hanya memindahkan perusahaan mereka. Dalam arti mungkin mereka tidak melihat di wilayah tersebut sudah tidak terlalu kondusif, kemudian mereka memindahkan perusahaan mereka ke wilayah lain dengan alasan mungkin rugi dan sebagainya. Itu yang kami lihat untuk pertanyaan Mbak Bambang. Kemudian yang Mbak siapa tadi Mbak? Yang dari satunya? Bu Vivi dari Kendal. Apa tadi pertanyaannya? Mohon maaf, bisa kasus diulang? ini juga menimbulkan pertanyaan ya menurutnya Bu Vivi. Apakah regulasi ketenaga kerjaan saat ini sudah cukup memberikan perlindungan bagi para pekerja ketika perusahaan bangkrut, atau justru masih ada celah nih yang membuat pekerja sudah dipenuhi? Karena kan misalnya seperti penyaluran meskipun sudah dilakukan, kadang-kadang juga masih sulit untuk terserap karena seperti skill yang tidak memadai ataupun kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Seperti itu Pak Nelson. Oke Mbak, terima kasih. Kalau berbicara tentang regulasi, apakah ini melemahkan pekerja dan sebagainya? Menurut Mbak Vivi itu, pertanyaan Mbak Vivi, kalau kami melihat ya banyak sekali celahnya sebenarnya. Kalau semua mau kita gali tentang aturan yang sekarang, terutama kalau memang perusahaan ini tutup, satu tentang masalah uang-uang pasca PHK atau uang pesangon itu yang diberikan perusahaan itu seringkali, ini perusahaan-perusahaan yang notabene negatif ya Mbak ya. Iya. Jangan dihantam semua perusahaan. Dalam arti memang kadang itu memainkan di situ. Dalam buktinya mereka mainkan, kemudian laporan-laporan itu neraca-neraca keuangan yang bisa dimainkan, dan juga kelemahan dari kawan-kawan adalah salah satunya tidak mengetahui bagaimana tentang keuangan perusahaan yang pasti gitu. Dalam negosiasi biasanya akan dibuka kan, di situ ada neraca keuangan, kemudian laporan keuangan di situ. Tapi kan apakah kawan-kawan tahu di situ apakah ini benar dan sebagainya? Padahal syaratnya kalau semua perusahaan ini mau tutup itu harus mau diaudit oleh auditor independen. Dan ini yang kadang tidak dibuktikan gitu loh. Perusahaan hanya memberikan buku laporan keuangan kemudian neraca. Kawan-kawan diperlihatkan dan setelah itu ya kawan-kawan kan paling seperti itu. Makanya kami yang ada di konfederasi ini selalu mendorong supaya kawan-kawan ini dilihat dulu, dicek dulu. Maksudnya dibuktikan dulu secara kebenarannya. Apakah benar bahwa perusahaan mengalami kerugian sampai dengan adanya penutupan perusahaan seperti itu. Kalau seumpama melihat dari usia yang ditanyakan Mbak Vivi tadi, apakah terganjal pada itu? Iya, itu pasti. Dan usia para pekerja itu yang sering kami permasalahkan Pak, karena aturannya itu yang kami lihat di MK itu seharusnya di dunia pekerjaan di Indonesia itu tidak membatasi umur. Selama masih dipandang masih usia produktif kan harusnya bisa bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Karena seringkali dan kami lihat banyak, hampir sebagian besar di perusahaan-perusahaan Jawa Tengah mereka menerapkan batas maksimal usia. Ini yang membuat akhirnya kawan-kawan para pekerja itu agak susah mencari pekerjaan setelah pasca PHK dari perusahaan-perusahaan yang dulu mereka tempat bekerja. Seperti itu Mbak. Baik, tapi kalau selama ini tidak adakah misalkan dari pemerintah sendiri ya Pak ya, ataupun mungkin dari organisasi semisal seperti pengawasan ataupun pendampingan Pak, ketika perusahaan menunjukkan transparansi nih keuangannya dan sebagainya, untuk menghindari adanya hal-hal yang mungkin tidak valid seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nelson? Sebenarnya kalau kami dari organisasi itu sebenarnya sudah memberikan itu. Kami dari tingkat perusahaan sampai ke tingkat cabang, dalam arti dari tingkat DPC, kabupaten, sampai ke provinsi, sampai mungkin ke pusat, sudah membuka ruang itu. Jadi bagi kawan-kawan yang mengalami permasalahan seperti ini, untuk mengecek apakah ini benar atau tidak, kemudian ini valid atau tidak, itu kawan-kawan kami buka komunikasi, berkoordinasi dengan kawan-kawan yang di tingkat cabang maupun di tingkat wilayah di provinsi. Intinya kalau mereka meminta bantuan kepada kami akan turun. Tapi memang itu sudah menjadi kewajiban bagi kawan-kawan dari konfederasi maupun federasi dari serikat buruh manapun untuk mendampingi. Dan kemarin untuk kejadian ini, Sambon ini, kawan-kawan dari tingkat cabang sudah berupaya secara maksimal, sudah berupaya mendampingi kawan-kawan sekuat semampunya kawan-kawan yang ada di wilayah cabang, dan memang kawan-kawan menyatakan perusahaan ini mengalami kerugian. Seperti itu Mbak. Baik.
Pak Nelson, kalau kita melihat juga ya terkait dengan mungkin pasar kerja di Jawa Tengah sendiri ataupun mungkin secara lebih luas ya di Indonesia sendiri, kalau melihat dari kemarin yang buru-buru sempat di PHK dari PT Sambon juga, karena kan masih usia pekerja dan mayoritas masih produktif ya Pak Nelson ya. Ini ketika nanti mungkin disalurkan lagi, ini ada tantangan tidak Pak? Mungkin ketika mereka harus mencari kembali pekerjaan setelah terkena PHK ya. Dan apakah mungkin Pak, seberapa besar sih peluang ratusan pekerja ini bisa kembali memperoleh pekerjaan dalam waktu dekat ini Pak Nelson? Oke Mbak, kalau tantangan itu pasti ada Mbak, terutama dari kawan-kawan yang terkena dampak PHK ini. Jadi bagi kawan-kawan terutama yang terganjal dengan masalah umur itu tadi yang menjadi sorotan kami. Tapi untuk siklus garmen yang hampir semua siklus garmen yang ada di Jawa Tengah ini, khususnya mungkin di Kabupaten Jepara, itu hampir sama garmen itu. Dan salah satu regulasi yang melemahkan para pekerja itu kan status para pekerja yang sekarang semua hampir kontrak, ya kan? Dan aturan itu, aturan dari PKWT itu atau status kontrak itu tidak membatasi adanya kontrak pendek. Itu yang menjadi kemudian momok bagi kawan-kawan untuk bekerja di tempat yang baru. Tapi semaksimal mungkin kalau mereka masuk nanti di perusahaan-perusahaan yang baru, itu nanti akan kawan-kawan dari cabang atau mungkin pengurus di perusahaan kami yang ada di pengurus kami yang ada di dalam perusahaan, maksud kami itu nanti akan membantu mereka. Paling tidak mereka bisa bekerja dulu di situ, kemudian bernegosiasi dengan pihak-pihak perusahaan yang ada di situ, intinya supaya bisa menampung kawan-kawan. Dan yang paling penting juga status kawan-kawan bisa kontrak untuk waktu yang lebih lama, seperti itu. Baik, tapi kalau untuk saat ini sudah ada yang sudah mulai terserap di pasar kerja kembali, Pak Nelson? Ya, saat ini kawan-kawan yang terdampak, ini kan posisi tanggal 5 ini kawan-kawan masih menunggu untuk pembayaran gaji. Tapi kemarin informasi yang kami dapatkan dari kawan kami yang ada di Jepara bahwa ada sebagian besar yang sudah mulai masuk ke PT JALE dan HWI, sudah mulai masuk ke sana. Jadi PT JALE dan Huasung Indonesia. Dan ada sebagian besar kawan-kawan yang bisa ke PT Formosa dan PT apa saya satunya lupa, ada 4 perusahaan itu kawan-kawan sudah ada sebagian besar yang mulai mengarah untuk bekerja di 4 perusahaan tersebut. Seperti itu Mbak. Baik, Pak Nelson mungkin terakhir ya sebagai penutup juga bisa sekaligus jadi penegasan. Ini mungkin dari KSBSI apa Pak mungkin langkah selanjutnya atau mungkin advokasi lainnya yang akan dilakukan sendiri terkait dengan mungkin mengantisipasi ya PHK yang akan terjadi nantinya di perusahaan-perusahaan lain mungkin. Ya. Kalau langkah-langkah Mbak, kami dari KSBSI terutama yang nomor 1, kami tetap akan mengawal dimanapun anggota kami, pengurus kami, dalam arti semua hak-hak kawan-kawan, baik yang sudah bekerja maupun mengalami masalah seperti ini, baik pasca mengalami PHK, di seluruh Jawa Tengah kami akan mengawal itu. Yang nomor 2-nya, bagi kawan-kawan yang mengalami masalah PHK, kami juga akan berusaha untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak setempat supaya kawan-kawan ini bisa tersalurkan lagi di tempat kerja yang baru. Kemudian yang ketiganya, kami tetap akan mengawal hak-hak kawan-kawan terutama yang berhubungan dengan kesejahteraan, terutama BPJS. Karena kawan-kawan yang keluar dari perusahaan biasanya BPJS ini kadang ditemukan ada masalah untuk pengambilan JHT dan program-program yang lain. Makanya kami dari KSBI Jawa Tengah berkomitmen untuk selalu mendampingi kawan-kawan dimanapun kawan-kawan dan di perusahaan apapun kawan-kawan. Intinya gitu Mbak. Terima kasih. Baik, Pak Nelson terima kasih telah berbincang bersama Elsinta ya Pak ya. Selamat siang Bapak. Mohon maaf tadi ada sempat kesalahan penyebutan Bapak. Ya siap-siap enggak Mbak. Terima kasih. Pendengar, demikian Ketua Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KSBSI Provinsi Jawa Tengah, Nelson Siahaan. Elsinta Semarang News and Talk.